Karena dia itu benar-benar tahu apa yang dilakukan oleh Win-Win secara detail. Itu produk Indonesia, ngapain ada di teasernya NCT? Oh, dia ini ditipu guys, ditipunya itu sampai 2 juta won. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian nih yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Untuk kali ini akan ada 2 topik. Yang pertama datanya dari NCT dan juga Win-Win akan kita bahas secara khusus. Dan yang kedua itu datanya dari Chohana. But sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang media Tiongkok, yang mana media Tiongkok ini sekali lagi ngungkapin bahwa Win-Win itu kedapatan merokok di jalan. Sekali lagi, aduh. Dan kalian tahu nggak sih, setelah kalian baca-baca beritanya, itu benar-benar kalian tuh merasa bahwa si media ini itu ngikutin si Win-Win banget. Karena apa gitu? Karena dari awal sampai akhir dia itu tahu apa yang dilakukan oleh Win-Win. Oke, untuk pertama ya, aku jelasin secara lebih rinci lagi. Di sini mereka itu ngungkapin bahwa Win-Win bersama dengan teman-temannya, ada juga yang wanita gitu ya, itu makan di sebuah restoran bersama. Nantinya saat teman-temannya mau masuk, nah Win-Win ini kayak berada di depan pintu gitu, dan juga memberi salam kepada teman-temannya. Nah nantinya mereka itu masuk dan juga di sana ya udah gitu makan. Ya namanya kalau di restoran ngapain lagi? Nggak mungkin kan karaoke? Ya kecuali kalau restorannya ada karaoke-nya juga gitu. Tapi kalau orang ke restoran pasti makan dulu ya nggak sih? Buka puasa guys, bukber bareng. Dan Cinggu setelah makan, Dong Si Cheng katanya akan keluar lebih dahulu, diikuti oleh 2 wanita dan juga 1 lagi pria. Dan mereka naik kendaraan bersama dan juga pergi ke ruang yang lain. Dan saat sudah larut, nantinya gadis-gadis itu akan pulang. Sedangkan Win-Win itu akan stay di jalan dan merokok. Dan dia itu juga sekali-kali melihat ponselnya. Setelah selesai merokok, dia itu memadamkan api dengan menginjak putung rokok dengan kakinya. Lalu membuang kuncupnya ke tempat sampah. Dan akhirnya Win-Win juga pulang menggunakan kendaraan yang lain. Udah lihat beritanya kayak gimana? Jadi dari sana dapat kita tahu gitu ya, bahwa dari awal banget si media ini emang kayak ngikutin banget deh si Win-Win. Nggak mungkin kalau dia itu ketemu secara sengaja sama Win-Win, ya nggak mungkin. Karena dia itu benar-benar tahu apa yang dilakukan oleh Win-Win secara detail. Dari awal sampai pulang guys dia. Terus gimana nih respon dari para NCTzen melihat apa yang dilakukan oleh Win-Win? Ada banyak sekali respon yang diberikan oleh NCTzen, dan aku dapat menyimpulkannya beberapa responnya karena aku juga udah baca-baca komentarnya dari berbagai portal berita. Yang pertama adalah banyak sekali dari penggemar di sini yang khawatir akan kesehatan dari Win-Win. Karena seperti yang kalian tahu bahwa merokok kan katanya tidak baik untuk kesehatan. Jadi dikarenakan hal itulah di sini para penggemar itu meminta supaya Win-Win, ayo dong berhenti ngerokok, sayang loh kesehatannya gitu guys. Yang kedua, ada juga dari para penggemar di sini yang khawatir bahwa citra dari Win-Win nantinya akan dianggap buruk. Kenapa dapat seperti itu? Ya you know lah ya guys. Di industri musik K-pop, para idol K-pop itu dipaksa untuk yuk terlihat seperti seorang angel alias malaikat. Jadi kalau udah seperti itu, banyak sekali larangan-larangannya nih. Dilarang minum ini, dilarang minum itu, dilarang merokok, dilarang mandi di sini. Banyak banget larangannya guys. Yang mana larangan-larangan ini itu sebenarnya memberikan tekanan kepada para idol K-pop. Tapi untuk sekarang sih sudah banyak yang menghancurkan larangan-larangan tersebut dan juga pengen ngubah perspektif para masyarakat supaya tidak melihat para idol K-pop ini sebagai seorang malaikat alias sebagai seorang entertainer dan juga human yang biasa sama seperti mereka. Tapi balik lagi, para netizen itu tetap ingin pokoknya supaya idol K-pop ini terlihat seperti malaikat. Kenapa? Karena mereka di sini bilang, oh idol K-pop ini adalah panutan. Jadi mereka itu harus terlihat baik, nggak boleh melakukan yang namanya hal-hal buruk. Kayaknya kalau aku jadi idol K-pop, waduh, udah langsung banyak dikritik deh. Belum debut aja udah dapetin kritikannya banyak deh. Karena udah keluar banget dari apa yang mereka inginkan. Dan yang ketiga ada juga kok dari netizen yang bilang, biasa sih, apalagi Win-Win kan seorang pria yang udah berumur juga, nggak yang dewasa banget sih, maksudnya udah usia legal gitu loh maksudku guys. Jadi kalau dia udah legal usianya, dibolehin juga untuk rokok, ya why not gitu. Karena di zaman sekarang juga udah banyak banget kan cowok-cowok yang rokok, dan cowok-cowok ngerokok juga terlihat biasa banget ya. Dan di sini banyak juga yang bilang nih bahwa kalau Win-Win bersama dengan teman ceweknya sih nggak apa-apa gitu. Karena Win-Win kan itu jurusan tari ya, koreksi kalau salah ya, itu kata
penggemar sih, aku baca-baca. Jadi karena Win-Win juga jurusannya seperti itu, ya udah pasti nantinya Win-Win akan berteman banyak dengan para wanita. Jadi nggak ada masalah sih kalau Win-Win hangout bareng bersama dengan teman wanitanya dan bahkan juga merokok. Kalau kalian sendiri gimana nih? Dari nomor 1, 2, 3, mana yang sepemikiran dengan kalian? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini datanya juga dari NCT, yang mana ternyata di sini dikarenakan kejelian dari para penggemar nih. Para penggemar itu menemukan, oh, itu produk Indonesia, ngapain ada di teasernya NCT? Wah, jeli banget sih matanya, padahal gambarnya kecil banget. Itu gimana bisa tahu nih? Itu emang di zoom banget ya? Jadi Cinggu, menjelang comeback NCT Dream dengan Hot Sauce, NCT Dream pada tanggal 27 April kembali merilis teaser individu dari membernya, yaitu Longjin dan juga Jisoo. Namun, kejelian mata dari para penggemar Indonesia di teaser NCT Dream patut diacungi jempol nih guys. Hal itu dikarenakan mereka berhasil menyadari produk asal Indonesia tersebut. Pada salah satu foto dari Jisoo, terlihat ada 2 kotak cemilan guys, warnanya biru, terus ada juga coklat. Ternyata di sana pada bagian samping mereknya itu ada Tango. Waduh, ada Tango nih. Pasti pada tahu dong ya Tango itu apa? Yops, merek wafer ternama di Indonesia. Terus pada teasernya Longjin, itu ada minuman kemasan kotak KBC dengan rasa leci, dan debut juga mereka ya dalam teasernya NCT. Gila, parah nih. Jadi melihat adanya produk-produk Indonesia di dalam teaser NCT, sudah banyak sekali respon yang diberikan oleh para netizen. Yang pertama ada yang menyebutkan, wah kayaknya iklan ya. Iklan nih katanya guys. Yang kedua ada juga yang berkomentar, widih pansos nih, itu sih dari haters sih. Guys, sebenarnya SM Entertainment ataupun NCT itu nggak pansos ya. Ini tuh namanya adalah marketing strategy. You know what? Marketing strategy itu seperti apa? Jadi marketing strategy merupakan teknik pemasaran yang mereka gunakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Terutama untuk yang NCT ini. Seperti yang kalian tahu bahwa SM Entertainment itu kalau dalam hal konten nih, terutama dalam konten di YouTube, itu pasti menargetkan para penggemar dari Indonesia. Kenapa sih SM Entertainment itu menargetkan penggemar di Indonesia? Karena gini guys, SM Entertainment itu melihat potensi yang besar dari para penggemar Indonesia, terutama dengan jumlah pengguna sosial media yang banyak dan juga jumlah pengguna internet yang banyak di Indonesia. Ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi mereka. Apalagi kemarin Doyoung juga sempat mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Indonesia atas apa ya waktu itu. Kalau nggak salah, Indonesia ini menjadi negara nomor 1 yang paling banyak streaming untuk lagu apa itu, aku lupa banget. Intinya di sana Doyoung udah ngucapin terima kasih kepada para penggemar Indonesia. Ini yang melatar belakangi SM Entertainment. Kalau mereka ngebuat konten itu pasti selalu menargetkan para penggemar yang berada di Indonesia. Makanya banyak konten-konten SM Entertainment yang bertemakan Indonesia. Ada yang nge-cover lagu Indonesia juga. Salah satunya juga kayak gini. Sebenarnya nggak salah gitu, karena di sini SM Entertainment itu emang pintar gitu. Serius guys, SM Entertainment ini menjadi salah satu agensi yang paling pintar. Dikarenakan kepintarannya ini, SM Entertainment selalu berhasil mempertahankan posisinya di Big 3 agensi K-pop. Kalian tahu nggak susahnya mempertahankan posisi itu? Nggak gampang, susah banget. Gila, persaingan dengan agensi-agensi yang lain itu bener-bener besar banget loh guys. Persaingannya, terutama sekarang ada juga CG. Aduh, kalian tahu nggak CG apa? CG itu besar banget loh. Tapi meskipun CG ini besar dan meskipun dia juga punya stasiun televisi mungkin ya yang Mnet itu, CG ini belum bisa ngalahin SM. Karena SM Entertainment ini sangat brilian banget loh guys. Kalau dalam konten-konten di YouTube kan mereka sering nargetin nih penggemar Indonesia. Kalian tahu nggak? Kalau dalam penjualan, mereka itu nargetinnya adalah Cina dan juga Jepang. Kenapa mereka nargetin Cina sama Jepang? Karena mereka lihat di sini bahwa penggemar Cina dan juga Jepang itu kalau melakukan yang namanya pembelian album dan sebagainya, itu pasti dalam jumlah yang besar. Inilah kenapa artis-artis SM Entertainment itu banyakkan berasal dari Cina dan juga Jepang. Yang banyak sih dari Cina sebenarnya. Dari dulu, dari generasi pertama, kalau nggak salah atau generasi kedua, aku lupa banget, itu udah ada kok artis-artis SM Entertainment dari Cina. Dan makanya nih, SM Entertainment dikarenakan melihat potensi yang besar di Cina, mereka itu sampai berani ngedebutin boy group atau subunit dari NCT yang WV. Karena mereka di sana melihat gitu, emang potensinya besar gitu. Industri musik dan juga industri hiburan di Cina emang maju sekarang. Dan kalian tahu nggak guys, apa yang dilakukan oleh SM Entertainment ini sudah banyak juga diikutin oleh agensi-agensi yang lain. Makanya sekarang banyak agensi yang akan menyebutkan boy group dan juga girl group di Cina dan juga Jepang. Jadi sebenarnya SM Entertainment itu bukan pansos. Lebih tepatnya adalah mereka itu terlalu pintar untuk melihat bagaimana untuk mendapatkan cuan-cuan yang banyak. Kalau mereka pintar emang salah? Nggak salah kan? Selama itu juga tidak merugikan siapapun. Kalau
kalian gak suka ya udah kalian itu bisa tinggal skip gitu. Oke Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Ini topiknya benar-benar buat kalian pasti shock. Ada aktris rookie dari Korea yaitu Johanna, yang mana dia telah ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa. Dan Cinggu, baru-baru ini dalam sebuah postingan ada teman dari Johanna itu telah ngebagikan sebuah catatan bundir gitu, yang mana di dalam catatan itu dituliskan betapa banyaknya kesulitan yang dialami oleh seorang Johanna. Dan salah satu kesulitan yang dialami oleh Johanna adalah dia ini ditipu guys. Ditipunya itu sampai 2 juta won, yang mana 2 juta won ini kalau kita konversikan ke rupiah itu jumlahnya bisa menjadi 26 juta rupiah. Dan kemarin aku udah lihat di portal-portal berita banyak sekali yang komentar kayak gini. Alah, gara-gara 26 juta aja. Aduh, 26 juta padahal itu mudah banget sih dicari. Alah, 26 juta doang, ngapain juga dia sampai kayak gitu. Guys, ini tuh bukan dikarenakan uang 26 jutanya. Ya, 26 juta ini menjadi salah satu faktor kenapa Johanna melakukan hal tersebut. Bukan hanya itu aja yang menyebabkan dia melakukan hal itu, ada juga kesulitan-kesulitan yang lain, yang mana kesulitan-kesulitannya ini itu tidak terpublish. Karena apa? Karena sifatnya juga pribadi, mungkinnya privacy gitu. Makanya kita itu tidak diberitahukan kesulitan apa sih yang dialami oleh Johanna selama ini dalam masa hidupnya, nggak diungkapkan guys. Dan kalian tahu nggak, sejak dia masih kecil dulu, kehidupannya memang udah sulit banget gitu. Karena seperti yang diungkapkan dalam sebuah program, nama programnya adalah Ask Us Anything Fortune Teller, yang mana program itu ada di KBS dan juga ditayangkan pada Mei 2019 yang lalu. Jadi selama variety show itu, Johanna ini telah berbagi kisah memilukan yang melibatkan perceraian orang tuanya. Jadi setelah orang tuanya berpisah, mereka ini gagal untuk memberikan si Johanna ini akte kelahiran sampai dia itu umurnya 19 tahun. Gila nggak sih? Sampai umur 19 tahun dia itu tidak punya akte kelahiran. Dan kalian tahu nggak? Kalau nggak punya akte kelahiran, akan ada banyak hal yang akan didapetin. Salah satunya adalah dia itu tidak bisa mengenyam pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak secara normal. Jadi dengar-dengar sih dikarenakan hal itu, dia ini cuman kayak homeschooling gitu guys, pelajaran di rumah doang. Nggak bisa bersekolah di sekolah formal kayak kita. Kasihan banget ya. Jadi selain itu, dikarenakan dia juga tidak punya akte kelahiran ya, dia ini tidak bisa mendapatkan jaminan untuk kesehatan dasar dan tidak bisa mengikuti yang namanya GED untuk mendapatkan sertifikat. Nggak bisa sama sekali. Untungnya nih guys, ada bantuan dari seorang pengacara. Dia itu bisa mendapatkan akte kelahirannya dan menjalani kehidupan normal setelah memiliki namanya yang sekarang ini. Dan pada saat itu banyak sekali dari netizen sini yang memberikan kritikan terhadap orang tua dari Johanna yang telah memberikan masa-masa yang sulit kepada artis tersebut. Dan melihat apa yang dilakukan oleh netizen, Johanna bilang, terima kasih ya kalian itu udah perhatian sama aku. Tapi dia di sini menekankan bahwa ibunya itu adalah orang yang sangat baik banget. Jadi ibunya ini adalah pekerja keras yang menghidupinya. Jadi orang-orang tidak perlu menyalahkan ibunya, karena selama ini ibunya juga sudah berjuang untuk memberikan kehidupan bagi seorang Johanna. Dia juga mengungkapkan bahwa ibunya telah menjalani kehidupan yang sulit dan hanya tidur 4-5 jam sehari dan juga terus bekerja. Dia juga hidup tanpa kehidupan senggangnya sendiri. Dan selama wawancara, dia juga menyebutkan bahwa dia ingin bertemu ayahnya meski ayahnya ini telah memberikan hal-hal yang buruk kepadanya, sampai yang KDRT gitu guys. Untuk mengingatnya, Johanna mengatakan bahwa sudah 11 tahun sejak terakhir dia melihat ayahnya. Menariknya, dia juga menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, sang ayah tetaplah ayah bagi seorang Johanna yang telah membawanya ke dunia. Selain itu, Johanna juga mengatakan bahwa dia percaya bahwa ayahnya memiliki sedikit sisi baik dalam dirinya. Hal ini pun membuat para penonton merasa terharu dan juga bersimpati dengan seorang Johanna. Dan mengenai perjalanan karir dari seorang Johanna juga sulit sih. Yang pertama, dia tuh ngawalin karirnya sebagai seorang influencer, tapi dikarenakan mungkin pendapatan juga agak kurang ya. Dia ini juga bekerja di klub, tapi dikarenakan adanya COVID-19, semuanya juga makin sulit nih guys. Jadi setelah dia ditipu, jumlahnya 2 juta won tadi, ini ngebuat dia semakin tertekan menurut aku ya, karena dia juga telah mengalami berbagai kesulitan gitu. Kesulitannya nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi masih banyak banget. Yang mana hal itu juga kita tidak tahu guys. Jadi daripada kalian itu memberikan komentar-komentar yang seperti aku sebutkan pada awal tadi, itu lebih baik diam aja deh, karena kalian itu tidak tahu bagaimana kehidupannya. Mungkin banyak dari kalian yang sangat menyayangkan kehidupannya, tapi begitulah mungkin takdirnya ya guys. Kita juga tidak pernah berada di posisi dia, jadi kita juga tidak berhak sih menjudge yang dari seseorang. Dan Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.